Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Saya dari Pulau Lombok mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi kita semuanya. Kapanpun kita mendengarkannya, kiranya kita tetap dalam keadaan sehat. Saya dari kota Seribu Masjid, dari Pulau Lombok, mengucapkan salam rahayu, salam salam sejahtera bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan namo buddhaya. Salam kebajikan dan salam sahabat, salam keren bagi kita semuanya. Dan pada saat ini kita akan melanjutkan kepemimpinan yang unik dari Kang Deddy KDM, ya, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, ya, yang menarik perhatian saya. Dan saya melihat sisi kerendahan hati yang pertama di bagian yang kelima ini. Saya melihat dan mengamati bagaimana beliau ini ketika bertemu dengan guru ngajinya, ya, atau gurunya, ya, dia sekalipun dia gubernur, tetapi dia tetap memberikan hormat kepada guru-gurunya. Dan gurunya walaupun ingin menyalam, memberikan tanda hormat, tetapi beliau tidak ingin, tidak mau. Bukan karena dia sombong, bukan. Karena dia tahu adab, ya. Dia tahu merendahkan hati. Sekali itu kan kehebatan dari seseorang yang mempunyai jabatan publik yang tinggi, tapi kemudian dia memiliki kerendahan hati yang sangat luar biasa. Dan itu akan membawa rasa kagum yang luar biasa. Kepada yang tua-tua, kita lihat bagaimana sikapnya, penghormatannya. Kepada yang tua-tua tidak sungkan-sungkan untuk memeluk, mencium tangan dan lain sebagainya. Dia adalah seorang gubernur, tapi dia tidak merasa seperti pencitraan, bukan. Tapi dengan ketulusan hati, karena dibawa dari kerendahan hati yang paling baik, suci itu. Nah, orang yang rendah hati akan senantiasa memiliki pertolongan, memiliki pembelaan, baik yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan. Yang tidak kelihatan itu tentu dari yang Maha Kuasa. Yang kelihatan kita lihat dari orang-orang yang mencintainya. Yang banyak para netizen, para masyarakat yang ada. Dan itu juga karena kerendahan hatinya, warga Jawa Barat itu dengan segala upaya mereka, ketaatan mereka untuk membayar pajak, sehingga terjadilah simbiosis mutualisme, yang satu rendah hati untuk membawa pembangunan yang ajaib, ya, atau pembangunan yang luar biasa di Jawa Barat dengan anggaran walaupun yang banyak. Kalau saya dengar anggaran semakin merosot dari tahun ke tahun, tetapi semangatnya untuk membangun Jawa Barat begitu luar biasa. Dan membangun jalan-jalan, rumah sakit, sekolah gratis. Tapi walaupun dia sebenarnya karena dia ingin menggratiskan seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta, yang 1 juta katanya, ya. Tetapi karena keuangan yang tidak cukup, dan pada harinya dia harus memilih, ya, karena ya untuk mendukung itu semuanya perlu dana dan lain sebagainya. Dan ini yang mau saya katakan di sini, kerendahan hatinya itu membuat dia berterus terang, ya. Jadi pemimpin itu harus berterus terang, tidak ada yang ditutupi. Saya mau bangun ini, tapi perlu
ketaatan. Saya mau buat jalan bagus, tapi perlu rakyat. Karena dia rendah hati dan mau berterus terang kepada masyarakat, dan masyarakat pada akhirnya berbondong-bondong untuk datang. Apalagi disertai dengan ciri khasnya yang begitu luar biasa, yaitu kebaikan, dan artinya dia memberikan pengampunan bagi orang-orang yang mungkin bermasalah dengan pajak oleh karena situasi kondisi ekonomi yang mereka alami. Karena adanya pengampunan yang walaupun sudah bertahun-tahun diampuni begitu luar biasa, sampai pada akhirnya mereka berbalik, dan itu pun sudah cukup luar biasa. Keterus terangan itu membuat masyarakat menjadi peduli. Dan mereka juga lihat bahwa apa yang dilakukan oleh beliau memang sungguh-sungguh, tidak hanya tambal sulam, tidak, tapi betul-betul jalan-jalan itu dibuat punya standar. Itu sebabnya ada yang senang, ada yang tidak senang juga, ya. Walaupun keterus terangan itu ada yang tidak senang, ada yang senang, karena kadangkala kalau pemerintah yang menangani semua jalan-jalan itu kabupaten, gubernur, itu sudah jelas jalannya itu pasti kualitas yang terbaik. Tapi kalau desa-desa itu mungkin ya kita sudah tahu lah, ya, apalagi tidak ada pengawasnya dan lain sebagainya. Dan keterus terangannya itu makanya dia berkata dia mau membuang jalan-jalan di seluruh pulau, di seluruh Jawa Barat. Dan itu kan juga ada tantangan, ada rintangan. Keterus terangannya dibukanya supaya jalan-jalan yang tidak baik itu atau kualitas yang tidak baik itu menjadi punya kualitas yang baik. Itu kan tujuannya. Tapi kan tidak semua kepala desa setuju, tidak semua setuju. Bahkan ketika dia peduli terhadap, saya baru dengar beberapa waktu yang lalu, ketika dia ingin membangun dari Subang itu, ya kira-kira di situ, ya. Terus kemudian dia mau membantu pemerintahan kabupaten, tetapi karena mereka rakyat di sana, camatnya, lurahnya, sekdanya, bupatinya tidak mau care dengan apa yang tidak jalan yang mau dibangun itu tidak diperdulikan, dan pada akhirnya dia lepas tangan. Itu keterus terangan. Jadi saya mau bangun, tetapi juga harus dirawat, jangan sembarangan, ya. Kan ada kadangkala orang, ya yang penting sudah dibangun, mau rusak mau apa enggak, dia tidak seperti itu. Saya bangun, tetapi harus diperhatikan juga SOP-nya, supaya mobil-mobil yang itu jangan jalan-jalan, jangan diberikan kesempatan tonasinya sampai berlebihan begitu luar biasa. Nah, keterus terangan ini akan membawa sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Dan pada akhirnya kita bisa melihat jalan-jalan yang mereka bangun di sana sini sangat bagus, yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten kota itu begitu meningkat, ya. Di Bandung juga hal-hal yang tidak sesuai dengan standar yang di bawah pembangunan gubernur yang lalu atau bupati atau wali kota yang tidak membawa keindahan, dia sikat itu semuanya hanya untuk membuat sesuatu yang lebih nyaman. Dan itu sebabnya keterus terangan, ya, saya buka ini, masyarakat dukung dan dia lakukan. Dan itu yang membuat segala sesuatu berjalan dengan baik. Ada tantangan, ada rintangan, tapi dia bisa mengatasinya. Dan yang terakhir, dia adalah orang yang humoris, ya. Humoris, ya. Saya melihat ada anak asuhnya itu yang bernama Ayu itu, ya. Di prank itu si Ayu itu sama Pak Dedi dalam usianya yang ke-18.
kalau saya tidak salah. Di prank sampai nangis dia, ya. Sampai ini siapa dikatakan, kamu yuk kenapa kamu berubah, kenapa? Enggak Pak, saya enggak berubah, saya masih sambil nangis-nangis, sampai kadang-kadang sampai saya bilang ini betul. Kalau kita pertama mendengar apa itu kan, ada juga ini apa sadisnya. Pak ini Pak KDM begitu luar biasa, udah nangis-nangis masih juga. Ternyata apa yang dilakukan hanya ngeprank itu si Ayu. Lalu dikasih dana untuk beli bedah, baju dan lain sebagainya dalam usia hadiah dalam usianya yang ke-18. Akhirnya dari tangis berubah menjadi senyum dan tawa, dan gubernurnya ya tertawa terpingkal-pingkal ya. Dan kita bisa melihat bagaimana dia dengan si Egy. Dan dia memang orang yang humoris, tapi bukan hanya kepada mereka tetapi kepada dia bilang pemerintahannya juga. Ya, kita sudah lihat dalam canda-candaannya ketika dia berpidato, dia begitu lugas menyampaikan dengan baik, dengan canda yang tentu bukannya canda yang vulgar, tetapi canda yang betul-betul mengena, ya, yang sangat luar biasa. Ya, dia juga dikerjai, dia nggak ya hanya tertawa saja. Dia dikerjai sama pelawak itu dia ya biasa-biasa aja. Dia artinya bahwa dia memang tegas, dia memang berani, memang luar biasa, tetapi dia punya sisi humoris yang begitu luar biasa, yang bisa dipublikasikan, yang bisa punya nilai jual. Kalau dia pentas seni kan kita lihat bagaimana ledekan-ledekan. Kalau bukan orang-orang humoris yang ya nggak bisa itu ya. Dan itulah kelebihan dan keunikan dari beliau ini, sehingga masyarakatnya ini pemimpin yang serba bisa, pemimpin yang sangat luar biasa ya. Bukan hanya moralnya baik, bukan hanya mentalnya baik, tetapi juga memiliki sisi humoris yang luar biasa dan yang mau berterus terang dalam kepemimpinannya, dan juga dia memiliki rasa humor yang tinggi. Sehingga orang-orang yang tadinya stres mungkin akan menjadi tidak lagi stres oleh karena adanya humor-humor. Dan dia sendiri dengan begitu dia tidak akan menyiksa dirinya dengan ketegasannya atau dengan kedisiplinannya. Tapi dengan humorisnya itu dia bisa lebih bersahaja, lebih bahagia dengan sikap yang dia miliki. Semoga pemimpin-pemimpin yang kita miliki ya di bangsa ini mau memiliki rendah hati dan juga berterus terang dan juga humoris, sehingga bangsa ini tidak dibawa kepada ketegangan, tetapi bangsa ini bisa dibawa kepada kebaikan dan diselingi dengan humor yang elegan, yang baik untuk karena apalagi di masa saat-saat ini ya begitu luar biasa ketegangan demi ketegangan, dan perlu ada humor-humor yang menarik, yang bisa membuat orang tertawa dan melupakan segala masalahnya. Dan semoga kita melihat pemimpin-pemimpin kita yang ada di daerah kita, dan pemimpin-pemimpin kita yang kalau dia tidak sefenomenal Ibu Sherly Juanda ataupun Bapak KDM, kiranya mereka bisa meneladani apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, sehingga
Indonesia akan bisa dibawa menuju Indonesia emas oleh para pemimpin-pemimpin, karena pemimpin itu tidak bisa hanya satu orang ya. Pemimpin-pemimpin kita harapkan semakin banyak pemimpin-pemimpin seperti KDM ataupun Ibu Zuanda. Dan merdeka ya, mantap, mantap, mantap. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi kita semuanya.